Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya Ikan. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri ikan nila. Tonton full videonya karena makin banyak ilmu makin sukses. Anda sukses, kami senang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Dan yang belum bisa klik subscribe di channel ini. Kebanggaan kami adalah kesuksesan kita semua. Ikan nila, klasifikasi ilmiah, kerajaan, Animalia, Phylum, Chordata, kelas, Osteichthyes, ordo, Perciformes, famili, Ciclidae, genus, Oreochromis, spesies, Oreochromis niloticus. Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur, pada tahun 1969, dan kini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia. Nama ilmiahnya adalah Oreochromis niloticus, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai nile tilapia. Selanjutnya kebiasaan dan penyebaran ikan nila. Ikan nila dilaporkan sebagai pemakan segala atau omnivora, pemakan plankton, sampai pemakan aneka tumbuhan sehingga ikan ini diperkirakan dapat dimanfaatkan sebagai pengendali gulma air. Ikan ini sangat peridi, mudah berbiak. Secara alami, ikan nila ditemukan mulai dari Syria di utara hingga Afrika Timur sampai ke Kongo dan Liberia, yaitu di Sungai Nil Mesir, Danau Tanganyika, Chad, Nigeria, dan Kenya. Diyakini pula bahwa pemeliharaan ikan ini telah berlangsung semenjak peradaban Mesir purba. Telur ikan nila berbentuk bulat berwarna kekuningan dengan diameter sekitar 2,8 mm. Sekali memijah, ikan nila betina dapat mengeluarkan telur sebanyak 300-1.500 butir, tergantung pada ukuran tubuhnya. Ikan nila mempunyai kebiasaan yang unik setelah memijah, induk betinanya mengulum telur-telur yang telah dibuahi di dalam rongga mulutnya. Perilaku ini disebut mouth breather, pengeram telur dalam mulut. Karena mudahnya dipelihara dan dibiakkan, ikan ini segera diternakan di banyak negara sebagai ikan konsumsi, termasuk di berbagai daerah di Indonesia. Di samping dijual dalam keadaan segar, daging ikan nila sering pula dijadikan filet. Ikan ini menjadi hama di seluruh sungai-sungai dan danau di Indonesia ketika ditebar ke dalam sungai dan danau karena ikan ini memakan banyak tumbuhan air dan menggantikan posisi ikan pribumi Indonesia. Akan tapi ikan nila masih tetap ditebar oleh pemerintah di sungai-sungai dan danau Indonesia tanpa memperhatikan dampaknya. Selanjutnya anak dan kerabat tentang ikan nila. Ikan nila berkerabat dekat dengan mujair atau Oreochromis mosambicus dan sebagaimana kerabatnya itu pula, ikan nila memiliki potensi sebagai ikan yang invasif apabila terlepas ke badan-badan air alami. Genus Oreochromis memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan toleransi terhadap kualitas air pada kisaran yang lebar. Anggota-anggota genus ini dapat hidup dalam kondisi lingkungan yang ekstrim sekalipun, karena sering ditemukan hidup normal pada habitat-habitat di mana jenis ikan air tawar lainnya tak dapat hidup. Ikan nila dan mujair merupakan sumber protein hewani bagi konsumsi manusia. Karena budidayanya mudah, banyak budidaya dilakukan di kolam-kolam konvensional dan di kolam dengan sistem bioflok dan juga RAS. Pada budidaya intensif, nila dan mujair tidak dianjurkan dicampur dengan ikan lain karena memiliki perilaku agresif. Selanjutnya untuk budidaya dan pembenihan ikan nila. Langkah pertama dalam budidaya ikan nila ialah pemilihan induk ikan yang akan dibiakkan. Sebagai induk dipilih ikan-ikan yang telah cukup umurnya dan siap memijah. Rasio ideal antara induk jantan dan betina adalah 1:3. Padat penebarannya disesuaikan dengan wadah atau kolam pemeliharaan. Ikan nila yang dipelihara dalam kepadatan populasi tinggi, pertumbuhannya kurang pesat. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kualitas air kolam pemeliharaan. Kualitas air yang kurang baik akan mengakibatkan pertumbuhan ikan menjadi lambat. Beberapa parameter yang menentukan kualitas air, di antaranya 1. Suhu. Suhu atau temperatur air sangat berpengaruh terhadap metabolisme dan pertumbuhan organisme serta memengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi organisme perairan. Suhu juga memengaruhi oksigen terlarut dalam perairan. Suhu optimal untuk hidup ikan nila pada kisaran 14-38 derajat Celcius.
Secara alami ikan ini dapat memijah pada suhu 22-37 derajat Celcius, namun suhu yang baik untuk perkembangbiakannya berkisar antara 25-30 derajat Celcius. 2. pH. Nilai pH merupakan indikator tingkat keasaman perairan. Beberapa faktor yang memengaruhi pH perairan diantaranya aktivitas fotosintesis, suhu, dan terdapatnya anion dan kation. Nilai pH yang ditoleransi ikan nila berkisar antara 5 hingga 11, tapi pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal adalah pada kisaran pH 7 hingga 8. 3. Amonia. Amonia merupakan bentuk utama ekskresi nitrogen dari organisme akuatik. Sumber utama amonia NH3 adalah bahan organik dalam bentuk sisa pakan, kotoran ikan maupun dalam bentuk plankton dari bahan organik tersuspensi. Pembusukan bahan organik, terutama yang banyak mengandung protein, menghasilkan amonium NH4+ dan NH3. Bila proses lanjut dari pembusukan atau nitrifikasi tidak berjalan lancar, maka dapat terjadi penumpukan NH3 sampai pada konsentrasi yang membahayakan bagi ikan. 4. Oksigen terlarut. Oksigen terlarut diperlukan untuk respirasi, proses pembakaran makanan, aktivitas berenang, pertumbuhan, reproduksi dan lain-lain. Sumber oksigen perairan dapat berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer sekitar 35% dan aktivitas fotosintesis oleh tumbuhan air dan fitoplankton. Kadar oksigen terlarut yang optimal bagi pertumbuhan ikan nila adalah lebih dari 5 mg per liter. Kekeruhan air yang disebabkan oleh pelumpuran di dasar kolam juga akan memperlambat pertumbuhan ikan. Lain halnya bila kekeruhan air disebabkan oleh adanya plankton. Air yang kaya plankton dapat berwarna hijau kekuningan dan hijau kecoklatan karena banyak mengandung diatom. Plankton ini baik sebagai makanan ikan nila, sedangkan plankton biru kurang baik. Tingkat kecerahan air karena plankton harus dikendalikan. Terima kasih dan semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan jangan lupa lihat video lainnya di channel ini. Jika ada pertanyaan, klik di kolom komentar. Terima kasih. Salam sukses. Salam budidaya.